A. Perairan Nusantara. Perairan Nusantara adalah semua perairan yang berupa selat dan laut yang menghubungkan pulau-pulau yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perairan pendalaman adalah perairan antara garis dasar kepulauan dan garis pantai, misalnya di teluk, muara sungai, dan sebagainya. B. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Batas teritorial membuat wilayah laut Indonesia menjadi satu kesatuan seperti saat ini. Laut-laut yang terletak antara pulau tidak lagi menjadi laut bebas, sehingga kapal-kapal asing tidak bisa bebas keluar masuk ke wilayah Indonesia. Apabila ada laut dengan lebar kurang dari 24 mil dikuasai oleh dua negara, maka cara menentukan wilayah teritorial kedua negara adalah dengan menarik garis yang sama jauhnya dari garis pantai terluar. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain tidak dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. C. Landasan kontinen. Landasan kontinen adalah wilayah yang dikuasai, yang terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar batas laut teritorial, yang diperpanjang hingga pinggiran tepi kontinen sesuai dengan penelitian ilmiah yang dilakukan, atau jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana batas laut teritorial diukur. 3 kriteria pengukuran landas kontinen sebagai berikut. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut, masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan lanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria ke dalam sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi. D. Batas zona ekonomi eksklusif. ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kejayaan alam yang ada di dalamnya. Pengukuran ZEE biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Penggunaan ZEE ini pun baru diresmikan pada tahun 1980. Aturan yang diberlakukan yaitu terkait kebebasan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun atas wilayah yang berada dalam kawasan ZEE. Negara pantai tersebut berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam, baik yang berada di permukaan maupun di bawah laut. Selain itu, mereka juga berhak melakukan penelitian terhadap semua jenis sumber daya laut maupun hayati yang ada di sana. Untuk lebih jelasnya tentang hasil keputusan Konvensi Hukum Laut Internasional 3 tanggal 10 Desember 1982 tentang laut teritorial, batas landas kontinen, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, perhatikan gambar berikut. Batas wilayah Indonesia. A. Batas laut. Wilayah laut Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara yaitu 1. Malaysia di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. 2. Singapura di Selat Malaka dan Selat Batam. 3. Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka. 4. Vietnam di Laut Cina Selatan. 5. Filipina di Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. 6. India di Pulau Rende di Aceh dan Pulau Nicobar di India. 7. Australia di Laut Arafura dan Laut Timur. 8. Republik Palau di Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. 9. Timur Leste di Laut Timur dan 10. Papua Nugini di Laut Samudra Pasifik. B. Batas darat. Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya.
baik mempunyai akses maupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Indonesia sendiri berbatasan langsung di darat dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini, berbatas dengan Provinsi Papua, Timur Leste berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia berbatas dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. C. Batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Yang pertama, batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Yang kedua, batas udara horizontal. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Kesimpulan dari yang kita bahas adalah ada 5 alasan mengapa penentuan batas wilayah Indonesia penting, yaitu yang pertama, penentuan batas wilayah dilakukan untuk menentukan batas kedaulatan sebuah negara. Yang kedua, membantu menentukan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Memberi batasan tentang hak-hak berdaulat serta pengelolaan wilayah negara. Yang kelima, penentuan batas wilayah negara dilakukan untuk menegaskan batas yurisdiksi dan berlakunya peraturan negara. Tiap negara di dunia, termasuk Indonesia, tentunya memiliki ketentuan mengenai batas wilayahnya. Penentuan ini penting dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kedaulatan, kekuasaan, maupun kewenangan oleh suatu negara. Sekian dari penjelasan video ini. Terima kasih.